Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah algoritma pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Di video kali ini kita akan membahas tentang input-output di Java. Ya. Sebelumnya di Vlogoritem secara langsung ya menggunakan source code viewer ya, kalian disarankan menggunakan scanner. Nah, tetapi input-output di Java itu ada 3 sebenarnya. Ya, untuk terminal ya, terminal konsol ada 3 ya. Yang pertama ada scanner, kemudian buffer reader, kemudian JOption pin ya. Untuk scanner yang kalian butuhkan adalah pertama ya, di bagian atas ada kata import java.util.scanner ya. Artinya apa? Kita mendatangkan class scanner ini di file yang kita gunakan ya. Jadi di file tersebut kalau kita ngetik scanner, yang dimaksud scanner adalah class scanner dari paket java.util ya. Kemudian deklarasinya, cara mendeklarasikannya ya, scanner var titik koma. Inisiasinya adalah var sama dengan new scanner ya, di dalam kurung system.in. Atau kalau mau secara langsung deklarasi dan inisiasi ya, seperti cara yang digunakan oleh Vlogoritem ya, scanner var sama dengan new scanner ya, dalam kurung system.in ya. Kemudian untuk Vlogoritem di depannya ada kata private static. Nah, kalau kalian menggunakan private static artinya di luar metode ini fungsi main ya. Tetapi kalau kalian ngetik ini di dalam fungsi main ya, maka kalian tidak perlu kata-kata private static ya. Kemudian untuk jenis input dan metodenya apa? Nah, untuk input ekspresi ya, kita perlu yang namanya memanggil next boolean. Untuk numerik bulat kita bisa pakai next in atau next long. Nah, untuk next short dan next byte tidak ada, ya, tidak disediakan. Kemudian numerik pecahan next float dan next double ada. Kemudian untuk string ya, untuk non spasi tidak ada. Jadi inputnya nanti kalau diberi spasi maka setelah spasi tidak akan dianggap ya. Kita bisa menggunakan next saja. Kemudian untuk string yang ada spasinya ya, misalnya nama lengkap ya, nama lengkap biasanya ada spasinya, kita bisa menggunakan next line ya. Jadi kapan menggunakan next, kapan menggunakan next line kalian sudah tahu ya. Oke. Untuk menggunakan ini input menggunakan scanner, kalian perlu hati-hati di sini ya. Yang pertama, misalnya ada A sama dengan input .next in ya, kemudian B sama dengan input .next ya, atau kalau mau dibuatnya ada spasinya pakai next line ya. Nah, catatannya untuk mengakhiri masukan variabel A ya, ini misalnya kalian inputkan 15 enter. Nah, ketika di enter itu akan dianggap sebagai masukan variabel B ya, kalau urutannya demikian ya. Walaupun dia pakai next atau next line, maka enter itu akan dianggap sebagai input dari B ya, sehingga B tidak dapat diisi karena auto input dari metode next in ya. Jadi enternya akan langsung diterima oleh B. Jadi kalau kalian urutan input ya, walaupun di tengah-tengahnya ada system out println, nah tapi yang diterima adalah urutan input, bukan urutan coding ya. Nah, bagaimana memodifikasinya? Memodifikasinya adalah caranya demikian ya. Misalnya yang tadi next in. Nah, setelah next in ini berikan input.next, kosongan aja ya. Jadi bukan input lagi ya, tetapi gunakan input kosongan ya. Ini hanya untuk menjebak atau menangkap enternya dari next in ya. Kemudian B-nya akan bisa diisi lagi ya.
Jadi untuk menangkap karakter enter ya dari masukan untuk variabel A ya di sini. Kemudian semua jenis input selain string harus menggunakan modifikasi ini. Jadi tidak harus in, misalnya next boolean, next long, next float, next double ya. Semuanya harus kalian atasi dengan ini. Karena apa? Input bilangannya ketika kalian enter enternya akan masuk ke sini. Tapi kalau ini tidak ada, enternya akan langsung masuk di sini. Ya. Oke, jadi nanti jangan sampai bingung. Loh, ini kok tidak bisa diisi? Bukan tidak bisa diisi, tapi karena enternya diterima oleh ini next metode next di sini. Ya. Oke, berikutnya ada buffer reader. Nah, buffer reader ini agak panjang, ya, agak panjang, tetapi perlu kita kenalkan juga, ya. Yang pertama impornya ada dua, ya, Java I/O buffer reader, kemudian yang satunya Java I/O input stream reader, ya. Deklarasinya ada dua juga, ya, untuk kelas input stream reader dan buffer readernya juga, ya. Yang saya beri warna di sini boleh kalian ganti dengan ini nama seperlu kalian, ya. Kemudian proses inisiasi, ya, inisiasinya maka sama seperti yang sebelumnya scanner tadi, ya, nama variabelnya sama dengan new input stream reader dalam kurung system.in, ya. Kemudian untuk buffer readernya new buffer reader dalam kurung ISR. Nah, ISR-nya adalah kaitannya dengan yang atasnya di sini. Dan urutannya nggak boleh dibalik, ya. Oke, jadi ISR-nya dulu, setelah itu baru buffer reader-nya. Ya, jadi ingat sekali lagi ini tidak boleh balik. Ingat aturan dari algoritma, ya, programming logic, ya. Sebelum kalian menggunakan ISR harus didefinisikan atau diinisiasi terlebih dahulu, ya. Oke, kemudian kalau kalian buat secara langsung deklarasi dan inisiasi, ya, ini versi pertamanya adalah kalau kalian buat dua variabel, maka input stream reader ISR sama dengan new input stream reader system.in. Kemudian bawahnya baru buffer reader buff sama dengan new buffer reader dalam kurung ISR, ya. Ingat yang saya beri warna ini ada kaitannya, ya. Nah, untuk versi yang kedua, kalau kalian pengen cara yang untuk menghemat ini, ya, biasanya menghemat line, ya, kalian bisa gunakan ISR-nya, bisa langsung dimasukkan di sini, ya. Jadi tadi buffer reader buff sama dengan new buffer reader dalam kurung ISR. Nah, sekarang tidak ISR tapi inisiasi dari ISR-nya. Ya, ISR tadi ISR sama dengan new input stream reader dalam kurung system.in. Jadi bisa langsung kalian tanam seperti ini, ya. Oke, dan ingat diakhiri titik koma, dan penggunaan kurung jangan sampai lupa, ya. Kurung yang ini pasangannya ini, kurung yang ini pasangannya adalah yang ini, ya. Kalian bisa susun ke bawah, boleh susun satu baris pun boleh, ya. Tidak ada aturan yang mengatur tentang hal itu, hanya untuk mempermudah membaca biasanya dibuat 3 line seperti ini. Tapi kalau kalian mau mempercepat, biasanya kalian ketik 1 line pun boleh, ya. Kemudian untuk perintah inputnya hanya satu jenis dan satu cara saja, ya. Misalnya di sini kita sediakan dulu string s untuk menerima inputnya, ya. Di sini ada perintah try. Nah, try apa? Berikutnya nanti kita akan pelajari, ya. Kita singgung sebentar yang namanya exception handling, ya. Try buka kurung, kemudian s sama dengan buff. Buff ini kaitannya dengan variabelnya buffer reader tadi, dot read line, ya. Jadi read line ini gunanya untuk membaca input kalian, ya. Apakah ini nanti ada spasi atau tidak, Pak? Bilangan atau tidak? Nah, ingat di sini yang menerima adalah string, maka apapun yang kalian ketik di sini bebas, ya. Oke,
misalnya bilangan. Nah, kalau bilangan maka kalian sesuaikan sendiri untuk penggunanya. Ya, penggunanya kalian arahkan untuk inputnya adalah input bilangan. Ya, karena kalau diinputkan selain bilangan juga bisa. Ya, karena yang diterima adalah string. Ya. Kemudian berikutnya catch, tutup kurung ya, catch, kemudian dalam kurung exception E. Ya, ini E-nya ini sembarang. Kalau kalian mau mengganti huruf lain silahkan E-nya ya. Oke, tutup kurung, buka kurung, kemudian sistem out println error plus E titik get message. Jadi kalau terjadi error, ya, error ketika input, ya, maka di sini akan muncul pesannya. Oke, nah try catch itu apa? Try catch itu adalah exception handling, ya. Nah, bagian dari exception yang dinamai dengan exception handling. Tapi try catch ini bukan sepenuhnya exception handling karena ada beberapa cara untuk yang namanya exception handling. Ya, exception handling itu apa? Nah, exception handling itu adalah menangkap kesalahan atau error saat program dieksekusi. Apakah mirip dengan bug? Bisa, ya, bisa dikatakan untuk menangkap bug, tetapi tidak sepenuhnya seluruh bug, bukan, ya. Tapi ini hanya untuk supaya program kalian ketika jalan, kalau ada error tidak keluar, ya. Jadi kesalahan yang ada ditangkap supaya tetap program kalian tetap berjalan dengan semestinya, ya. Kemudian kode program yang memungkinkan adanya error diletakkan pada blok try. Dan kode blok alternatif jika terjadi error diletakkan pada blok catch. Ya, jadi apapun yang memungkinkan terjadinya error, nah letakkan aja di blok try. Sementara yang kalau terjadi kesalahan maka apa? Nah, letakkan di bagian blok catch. Ya, oke. Untuk exception handling akan bisa kalian pelajari sendiri by googling juga, ya. Yang paling sering digunakan adalah block try catch tersebut, ya. Untuk throw dan lain-lainnya jarang, ya, kecuali kalau kalian sudah bermain dengan PPU nanti, ya. Oke, berikutnya input keyboard menggunakan kelas buffer reader ini hanya bisa menampung data bertipe string, ya. Jadi tidak bisa langsung kalian terima menjadi int ataupun long ataupun float ataupun double, tidak bisa, ya. Nah, untuk yang mengisi variabel bertipe numerik bagaimana? Harus dikonversi terlebih dahulu, ya. Nah, konversinya dapat menggunakan metode ini. Kalau kalian pengen int, maka kalian cara merubahnya, ya, integer.parseInt dalam kurung text, ya. Atau untuk long parse long text, ya. Jadi mengingatnya gampang. Tipenya apa, ya, parse-nya pasti belakangnya juga sama namanya, ya. Integer, int, long float double, ya. Text-nya ini adalah string, ya. Stringnya apa? Oke, misalnya kita membuat ini, ya. Masukkan di pertama, ya, ada bagian import, ya, import buffer reader dan stream reader, input stream readernya, ya. Kemudian di dalamnya, ya, ada string s, ya, seperti yang caranya tadi. Kemudian kita definisikan ini deklarasi dan inisiasi buffer reader dan input stream readernya. Berikutnya kita out, ya, masukkan suatu teks, ya. Kemudian ketika kita ngetik, nah, oh ya, di sini tidak ada ln-nya, jadi nanti masukkan suatu teks, nah, kursornya akan kedip-kedip setelah sama dengan, ya. Nah, di situ kalian inputkan, ya, apapun, ya, dengan spasi juga bisa, diakhiri dengan enter, ya. Kemudian kalau ini tidak menghasilkan error, ya, tidak terjadi error saat dijalankan, maka tulisan ini tidak akan keluar, ya. Errornya apa tidak akan keluar. Tapi kalau ini menghasilkan error, maka ini akan muncul tulisan ini, ya. Kemudian sistem .out println, jadi menampilkan teks sama dengan apa yang kita ketik, ya.
Nah, bisa juga kita memisah bagian masukan. Jadi supaya kita nggak ngetik berkali-kali, ya, kita bisa membuatnya menjadi fungsi sendiri, ya, menjadi seperti ini, ya. Jadi di void main-nya kita tinggal panggil s sama dengan masukan. Nah, masukan ini sesuai dengan nama metodenya, ya. Nama metodenya masukan, di sini tinggal dipanggil masukan, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita gunakan ya untuk file yang sebelumnya, ya, kita modifikasi untuk persegi panjang, ya. Misalnya kita buat satu file lagi untuk modifikasi, kita buat file yang namanya luas persegi panjang, ya. Luas persegi panjang. Nah, di sini kita pakai string s, kemudian in panjang lebar luas, ya. Kemudian output, ya, ukuran panjang persegi panjang berapa senti, ya. Nah, di sini akan menerima masukannya, ya, tapi masih berupa string, ya. Nah, untuk mengubahnya bagaimana? Panjang sama dengan, ya, panjang ini adalah in, ya, integer.parseIn dalam kurung s. S ini adalah kaitannya dengan yang menampung inputan kita, ya. Kemudian berikutnya menampilkan ukuran lebar persegi panjang berapa senti. Nah, berikutnya kita ketikkan berapa senti, ya. Nah, kemudian supaya bisa diolah, kita ubah dulu lagi, ya, karena yang menampung ini tadi string, kita ubah, ya, pakai integer parseIn, ya, sehingga lebar ini berisi nilai integer dari apa yang kita ketik, ya. Kemudian tinggal kita hitung luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian ditampilkan seperti yang sebelumnya, ya. Dan ingat cara penggunaannya di sini adalah begini, ya. Input string, input buffer reader dot masukan. Nah, tapi kita mendefinisikan ini kan di file yang sebelumnya tadi, di file yang namanya input buffer reader, ya. Kenapa di sini bisa dipanggil? Nah, oke. Jadi, kenapa metode masukan itu pada kelas input buffer reader bisa dipanggil secara langsung di kelas luas persegi panjang tadi? Ada yang namanya package, ya, package ataupun yang sebelumnya tadi saya sebut sebagai folder, ya. Karena kedua kelas tersebut, ya, atau file, ya, file tersebut dalam satu folder atau package, ya. Jadi berada di satu package bersama-sama. Jadi ada yang tadi input buffer reader, kemudian yang kedua luas persegi panjang. Ini berada di dalam satu folder. Maka bisa apa yang kalian metode yang kalian buat di input buffer reader itu bisa kalian panggil di kelas manapun yang berada di folder tersebut, ya. Misalnya di sini ada luas lingkaran. Nah, di situ kalian bisa memanggil ini fungsi apa, masukan ini juga bisa kalian panggil dari luas lingkaran tadi, ya. Dan metode masukan pada kelas input buffer reader memiliki akses public, ya. Nah, ini ada kaitannya, ada public, ada private, ya. Kalau kalian ubah kata publicnya, ya, public string masukan tadi kalian ganti private static ini string masukan, ya, kalian ganti private, maka tidak akan bisa dipanggil. Tetapi karena di sana aksesnya adalah public, ya, maka bisa dipanggil, ya. Jadi kalau kalian mau membuat fungsi yang bisa dipanggil dari manapun, kalian gunakan akses public di bagian depannya, ya. Oke, berikutnya cara menggunakan JOption pin, ya. JOption pin di sini adalah kotak dialog standar yang meminta pengguna untuk memberi nilai atas suatu masukan yang ditentukan. Ini lebih mengarah ke ini metode yang akan kita gunakan, ya.
Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah import javak ya. Kali ini ada X-nya. Jadi di sini bukan salah ketik, tapi ini memang perlu huruf X-nya. javak.swing.jOptionPen. Ya. Kemudian untuk memanggilnya ya ada dua cara. Ya, yang pertama jOptionPen titik show input dialog. Ya. Kemudian di dalam kurungnya ini pesannya apa? Atau yang cara kedua jOptionPen titik show input dialog. Ya. Pesannya apa? Kemudian nilai defaultnya apa? Ya, nilai defaultnya apa ini bisa diisi sendiri. Tapi kalau menggunakan cara yang pertama ini tadi, tampilannya adalah kosongan. Tetapi kalau kita beri initial value, initial selection value, maka secara otomatis sudah terisi. Ya, nah, contohnya ada di berikutnya ini. Ya. Misalnya di sini kalau kita gunakan untuk yang hanya pesannya saja, ya. Misalnya di sini kita buat 3 variabel ya, diameter, luas, input, tipenya int, double, dan string ya. Untuk input, nah pertama kita langsung panggil ya, jOptionPen show dialog. Jadi tidak membutuhkan sistem out print lagi karena di sini nanti akan tampil ya. jOptionPen-nya munculkan teks panjang diameter lingkarannya sama dengan berapa? Dengan satuan cm. Ya. Kemudian inputnya ini ya, karena ini masih berupa string ya, dirubah menjadi integer dulu. Nah, setelah itu kita hitung, kita simpan di yang namanya diameter, kemudian luas sama dengan mat.p ya, ini cara memanggil pi ya. Dikalikan matpow. Matpow ini berarti diameter pangkat 2 ya, atau diameter kuadrat. Kemudian dibagi 4. Nah, bagi 4-nya ini rumusnya ya, karena diameter perlu dibagi 4. Kemudian berikutnya ini temannya jOptionPen ya, jadi tidak perlu sistem out print learn. Di sini gunakan jOptionPen titik show message dialog. Nah, di sini 0 ini apa? Biarkan saja. Anggaplah ini perintah wajibnya dulu ya. Koma, kemudian apa yang mau ditampilkan ya. Petik luas segitiga sama dengan petik ditambah luas ditambah sentimeter. Nah, apa artinya? Nah, ketika kalian jalankan ya, file itu dijalankan, maka munculnya demikian. Nah, di sini sudah tampil panjang diameter lingkaran sama dengan berapa sentimeter. Ya. Kemudian kalau kalian inputkan 100, nah, kemudian di OK, maka akan muncul kotak dialog yang show message dialog itu. Luas segitiga sama dengan sekian sentimeter sentimeter persegi. Ya, ini masih menggunakan yang cara pertama, ya, yang hanya message-nya saja. Nah, kemudian kalau menggunakan initial selection value, nah seperti ini. Misalnya mau defaultnya diisi berapa? Misalnya 75. Ya, maka nanti ketika dijalankan akan muncul 75. Ya, jadi kalau file ini kalian jalankan, maka akan muncul 70. Maaf. Di sini 75. Oh, maaf, ini masih belum saya ganti ya. Yang muncul adalah 75, maaf ya. Kemudian kalau kita OK, maka muncul sekian. Ya, maaf ini tadi saya lagi ini 70 ini saya menggunakan screenshot yang sebelumnya ya. Oke, nah catatannya kalau kita menggunakan jOptionPen, nah input keyboard sama dengan yang buffer reader ya, menggunakan kelas jOptionPen ini hanya bisa menampung data bertipe string, ya, belum bisa langsung ke tipe yang lainnya, ya. Untuk mengonversi variabel bertipe numerik ya, kita harus mengkonversinya dengan cara yang sama sebelumnya, ya. Oke. Nah, dari 3 itu kalian pilih sendiri ya. Catatannya ini adalah input keyboard berbasis terminal konsol ya. Jadi bukan untuk GUI. Kalau untuk GUI sudah beda lagi nanti. Nah, contoh yang paling gampang untuk GUI adalah seperti jOptionPen tadi ya.
Apakah kalian lebih suka scanner, apakah kalian lebih suka buffer reader, atau G-Option Pen? Nah, latihan dulu ya. Kalian latih, coba mana yang menurut kalian lebih gampang ya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Untuk scanner misalnya seperti tadi, kalau ada input setelah integer, setelah numerik, input non numerik, maka perlu jebakan tadi ya, modifikasi seperti yang sebelumnya tadi ya. Kemudian untuk graphical user interface ya, user interface kita sudah tidak menggunakan dua ini, tapi kita bisa menggunakan G-Option Pen ya. Kita bisa menggunakan yang lainnya nanti ya. Ada J-Text Field, ada J-Text Area dan kawan-kawannya. Untuk latihan dari video ini ya, coba kalian konversi diagram jawaban dari latihan video materi 05 ya, tentang struktur kontrol sekuensial ya, ke bahasa Java menggunakan source code viewer ya. Input keyboard pada script yang dihasilkan masih menggunakan class scanner. Jadi cara pertama tidak perlu kalian gunakan ya. Modifikasi bagian input keyboard menggunakan kelas buffer reader dan G-Option Pen. Nah, kalau kalian pengen menggunakan kelas masukan tadi juga boleh ya. Yang penting kalian menggunakan kelas buffer reader. Jadi ada dua ya. Masing-masing yang ini, yang scannernya sudah ada. Nah, berikutnya kalian kalian simpan menjadi dua nantinya ya. Modifikasi pertama untuk buffer reader, modifikasi yang kedua untuk G-Option Pen ya. Ingat, simpan pada dua file yang berbeda ya. Yang satunya untuk buffer reader, yang satunya untuk G-Option Pen ya. Oke, terima kasih untuk setianya memperhatikan dari awal hingga akhir video kali ini ya. Berikutnya kita akan mempelajari yang namanya fitur percabangan. Dari percabangan yang dihasilkan oleh logarithm, nah itu bisa dimodifikasi sedikit ya menggunakan fitur yang ada di Java ya. Oke, terima kasih. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.